Kalau kalian udah jualan lama di Shopee, terus udah gitu kayak ngerasa kenapa ya tokonya tuh stuck mulu, nggak naik-naik, nggak bisa berkembang, padahal kayak lu udah lakuin semua yang dikasih tahu sama orang gitu ya. Lu udah belajar nih di banyak kelas, ya lu ikutan seminar, lu ikutan workshop gitu ya, terus udah gitu bahkan lu nanya sama orang Shopee-nya sekaligus, terus tapi ya tetap aja kenapa segitu-segitu aja gitu, dan kayaknya stuck gitu. Nah, kalau ini yang lo alamin, gua tahu masalah utama dari jualan kalian. Tapi sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, ya. Oke, jadi gini, yang bikin, kalau gue perhatiin ya, dari banyak banget kasus yang udah pernah gue tangani, kasus kayak ini aja ya, kayak hakim aja ya. Tapi nggak benar, karena gini, kita di MEA ngerjain klien kan ini itu udah lebih dari 3.000 gitu ya. Kayaknya lebih deh, yang aktif aja sebulan kadang kita bisa 300-400an gitu ya, setahun 3.000 yang kita pegang gitu ya. Nggak tahu gue sekarang klien total udah berapa, gue juga udah lost count gitu ya. Dan kita nemuin banyak klien-klien yang kita growing cepat banget gitu ya, growing cepat, penjualannya bagus gitu kan, dan rata-rata 60-70% yang kerja sama kita banyak yang repeat order terus gitu ya, karena mereka ngerasa pertumbuhannya bagus banget gitu ya. Nah, tapi ada juga nih klien-klien yang kayaknya stuck gitu kan, dan gue tahu yang stuck ini ya kadang gue juga pernah ngobrol dengan sebagian banyak dari mereka, dan terus banyak yang curhat banyak gini gitu, dan gue nemuin satu kesamaan, tapi kayaknya nggak banyak orang sadar gitu ya. Jadi gini, kalau lu jualan tapi udah gitu lu stuck segitu-segitu aja, masalah utama itu kayaknya nggak jauh-jauh bukan dari gini. Kadang kan kita suka ngerasa kayak gini, aduh kenapa ya toko gue sepi, wah ini kayaknya dijahatin algoritma nih, oh ini kayaknya toko gue sepi itu gara-gara kompetitor nih gitu kan, ini kayaknya toko gue sepi ini gara-gara misalnya kenapa lah, ada pelet lah, ada apalah, makin lama makin aneh-aneh ya, bener kan? Nah, tapi ternyata masalah utama kalau misalnya buat di online itu tuh bukan itu. Masalah utama adalah ada di produk. Kenapa gue bilang di produk? Sekarang gini deh, lu bayangin pasar Shopee, pasar e-commerce Shopee itu kan bisa dibilang 80% itu nyawanya itu tergantung dari yang namanya search atau pencarian. Ketika banyak orang yang nyari satu produk gitu ya, dan produk kamu diketik dicari banyak orang gitu ya, lu di situ bakal banyak orang yang beli gitu ya, orang nyari, orang beli. Nah, yang jadi masalah adalah ketika lu jualan produk-produk yang pencariannya dikit. Nah, ini masalah nih. Pencarian dikit itu bukan berarti gue bilang apakah semua produk itu pencarian dikit jelek. Enggak juga. Gitu. Ada jenis kategori-kategori produk yang pencarian dikit tapi konversi tinggi. Karena yang nyarinya nggak banyak tapi yang jualnya dikit juga. Jadi tiap orang nyari itu butuh dan beli gitu loh. Contoh gini deh, spare part otomotif. Spare part otomotif itu kan spesifik ya, dan produknya banyak banget. Ada spion, ada ban, ada apa. Tapi orang yang nyari itu konversi tinggi. Kenapa? Karena contoh gini, motor lu nih, bannya pecah gitu. Nggak mungkin lu nggak beli ban kan. Karena kalau lo nggak beli ban nggak bisa jalan dong, bener nggak? Pasti lo beli ban gitu loh, bener nggak? Pencarian dikit, tapi begitu dibeli, begitu ketemu langsung dibeli, nilainya tinggi. Nah, yang jadi masalah di sini yang gue bilang adalah produk-produk yang satu pencariannya nggak terlalu bagus, atau pencarian bisa lumayan sih. Kedua, marginnya nggak ada. Nah, kenapa gue bilang margin nggak ada juga masalah? Karena yang namanya bisnis ujung-ujungnya pasti lu cari apa sih? Cari duit dong, fair, bener nggak? Kita bisnis nyari duit bos, siapa yang mau nyari capek? Lu nyari capek nggak usah bisnis, mendingan, bener nggak? Olahraga aja capek, bener nggak? Tapi semua orang bisnis pasti nyari duit, bener nggak? Nah, margin tipis ini bakal jadi satu masalah di bisnis kalian, di ini kalian. Kenapa? Karena kalau margin tipis, lu nggak punya budget buat melakukan ini itu. Gitu. Dan terus karena margin tipis, kita juga tahu, aduh gue jual 200.000, gue cuma untung 5.000 gitu ya. Bukan apa-apa, gue pernah ngalamin, gue pernah jual barang yang harganya 200.000, mungkin gue cuma untung 5.000 gitu. Malah dulu zaman offline gue pernah ngejual barang yang harganya 100.000 per lusin, dibayarnya 1 bulan kemudian, dan per 1 lusin gue cuma untung 1.000 perak gitu. Ya kita jual sih, karena kita butuh duit kan, 1.000 perak atau 5.000 perak juga berarti. Tapi kan dalam hati kita sendiri suka gondok gitu kan ya. Males ya, capek ya, lu kurang semangat gitu kan. Terus kedua ditambah biaya admin marketplace yang kalian tahu sendiri makin tinggi, bener ya? Udah makin tinggi, untungnya tipis, terus kita kayak nggak rela, anjir, gue dapet 3.000, biaya admin gue 20.000, kok enakan jadi dia daripada jadi gue gitu, bener nggak? Ya kan, udah gitu. Nah, tapi gini, Vera ngomong, kenapa margin tipis? Salah satu jawabannya adalah ketika produk lu nggak punya unique selling point atau USP. Nah, kenapa gue bilang kayak gini nih? Karena tiap kali gue bikin event ya, kalau bikin workshop dan banyak pemula yang ikutan, workshop peserta tuh selalu nanya gini,
kok barang gue kayak gini, kenapa ini margin tipis, udah margin tipis, udah marginnya tipis gitu kan, ini harus gimana nih biar laku gitu. Ya sekarang kenapa lo jual margin tipis? Gue mau nanya, produk lo uniknya apa? Emang harus punya ya? Malah ngegas balik, lo tau gak? Emang harus punya ya? Emang kenapa kalau nggak punya? Ya udah, barang gue mah gitu aja, ini sweater, bahannya tebal, jahitannya rapi, selesai. Oke, gue tanya balik sama lu sekarang. Oke, lu nggak punya keunikan, terus lu mau dibeli, terus pembelinya ngomong apa? Terus kenapa gue harus beli? Ya nggak ada. Ya kalau misalnya gue nggak ada, lu punya kelebihan nggak orang lain? Ya nggak ada. Ini kan barang pabrikan. Ya udah, kalau barang pabrikan, pembeli selalu bakal mencari dengan, ya udah kalau gitu gue cari aja barang yang paling murah. Kenapa cari barang paling murah? Ya iya, orang nggak ada bedanya. Betul nggak? Fair dong. Nah, makanya biar kalian nggak terjebak, gue nggak tau ini, gue begini, gue pengen biar kalian tuh nggak terjebak di situ terus, gitu ya. Gue tahu sih banyak orang kayak lu jualan apa, lu bisnis, lu jualan online atau lu dagang gitu ya. Kita udah ke apa ya, turun temurun. Bener nggak? Banyak orang ngalamin kayak gitu kan. Gitu, temen lu juga banyak kok yang misalnya dari dulu orang tuanya dagang ini, dagang itu, dagang ini, dagang itu, dan nerusin gitu loh. Nah ketika lu nerusin, lu harus ingat gini, barang yang dulu dijual sama orang tua lu laku, sama senior kalian laku, ketika turun ke kalian belum tentu itu masih laku. Kalau udah nggak laku gimana? Ya lu jangan di situ doang dong, pindah. Lu kebayang gak sih? Jadi gini, lu tinggal di situ tempat udah gersang banget, airnya dikit, nggak ada apa-apa, terus lu betah di situ, pindah dong, cari tempat lain yang masih subur gitu loh. Poin gue gitu kan, kita bisa menciptakan sesuatu yang beda. Betul nggak? Ketika lo bisa ciptakan sesuatu yang beda, yang sesuatu itu yang bagus, lo bisa bikin pelanggan ngelihat barang lo dengan nilai yang berbeda, dan ketika lo mau jual dengan harga lebih mahal, itu bisa laku. Kenapa bisa laku? Ya karena beda gitu, dan kita tinggal riset gitu. Pasar itu sekarang berubahnya cepat banget gitu. Jadi udah bukan lagi kayak yang zaman dulu aja gitu. Jadi kayak skills itu juga bisa diupdate terus gitu. Nah, makanya tadi yang gue bilang ya, masalah pertama adalah barang lo pencarian dikit. Masalah kedua adalah barang lo itu nggak punya USP, marginnya tipis gitu ya. Nah, keempat adalah persaingannya ketat, makanya marginnya tipis kan. Nah, berarti kesimpulannya adalah kalian jual barang yang generic. Generic itu apa ya? Udah ya, semua orang ada, di mana-mana ada. Kayak lu jual aqua, susah jual aqua mau untung 100.000. Kenapa? Semua orang udah tahu harganya cuma 3.000 gitu loh. Ya kan? Maka dari itu, kalau kalian mau lebih bagus dan kalian mau laku lagi di Shopee, gimana, lu perlu sadar jualan e-commerce ini, online ini beda sama jualan offline. Di jualan offline, mungkin gini, kalian punya posisi yang strategis, di mana contoh kayak lu jualan Tanah Abang. Semua orang kalau cari fashion ke Tanah Abang. Ya karena lu Tanah Abang doang udah kebagian. Ya, itu kalau di bisnis itu disebutnya stronghold. Jadi ada sesuatu yang bikin lu tuh rame. Atau gini, sesimpel kayak lu tau gak sih kalau lu nonton di bioskop, itu kan popcornnya harganya mahal banget. Tapi kenapa orang beli? Ya karena lu harus beli dari situ, gitu ya. Atau yang lebih ekstrim lagi adalah, lu tau gak air minum di penerbangan itu mahal banget, ya. Baik kalau bukan penerbangan yang full service ya. Dan ketika lu, gua gak mau beli air minum gua mau belinya nanti aja. Ya udah, haus aja lu sana. Penerbangan lu 8 jam nggak minum, mati lu bisa-bisa, bener nggak? Tapi gini, apakah lu ada pilihan? Nggak ada. Itu yang namanya stronghold, sesuatu yang bikin orang mau nggak mau, suka nggak suka beli di kalian. Gitu. Nah, di online, di e-commerce, ini stronghold ini tuh nggak ada gitu loh. Ya, kecuali lu yang punya platform. lu dinaikin terus. Tapi kan ini nggak ada nih sesuatu yang bikin lu ini. Lu bersaing tuh secara bersaing secara terbuka gitu loh. Nah, dan lu harus ngerti kalau bersaing secara terbuka artinya kalian harus bikin sesuatu yang unik, sesuatu yang beda. Karena yang namanya pasar itu sistemnya kayak gini. Misalnya kita lihat nih, pencarian baju 1 bulan mungkin 1 juta pencarian, bahkan lebih ya. Nah, penjual baju persaingannya berapa nih? Anggaplah ada 1.000 orang, pencarian 1 juta. Itu tuh bukan berarti gini, kalau 1.000 orang ya udah dibagi aja kan, masing-masing dapat kebagian kue yang sama. Itu tidak mungkin terjadi. Karena faktanya kalau kayak gitu berarti kan setiap orang jual baju bakal dapat 1.000 order. Nggak mungkin. Yang mungkin adalah dari 1 juta pencarian ini, orang-orang yang hebat banget, orang-orang yang pinter, orang-orang yang bisa bikin unique selling point atau market leader, itu dia bisa dapat lebih dari 50% pasar. Yang gede banget. Juara 2, mungkin masih bisa dapat 15-20%. Juara 3 masih bagian lagi. Juara 4 dan seterusnya, bagi rata. Nah, inilah pertarungan yang sesungguhnya yang ada di e-commerce. Nah, artinya apa? Kalau lu mau rame, ya stop gitu loh. Maksud gue jualan produk generic, stop saingan dengan banyak orang. Coba bikin produk-produk baru yang
lebih rame. Karena kalau nggak ya selamanya lu pasti bakal kayak gitu. Tahun ini gitu, tahun depan gitu, tahun ini gitu, dan lu pasti bakal selalu ujung-ujungnya, aduh kenapa ya ini biaya admin kayak gini, aduh kenapa ya biaya admin kayak gitu. Padahal menurut gua nih ya, dengan misalnya kalian bisa bikin produk yang unik, produk yang bagus, mau biaya admin berapapun kebayar kok. Gitu. Ya kan untungnya tebal, untungnya cukup. Emang nggak mau gitu jualan pakai untungnya cukup? Nah, gua tahu kalau gue tanya gitu, pasti masalahnya satu, kagak bisa bikinnya atau kagak ngerti gimana caranya mengupgrade value. Ya memang ini sesuatu yang susah, sesuatu yang memang perlu diperkirakan. Nah, buat kalian yang pengen belajar buat mengupgrade value, kebetulan kita di Mea kerjasama dengan tim konsultan bikin yang namanya pendampingan ordal. Jadi di pendampingan ordal ini kita bakal bantu risetin market kalian seperti apa, pasarnya seperti apa, kita bisa kasih masukan buat bikin value yang cocok buat produk kalian. Gue nggak bilang pasti ini value pasti bakal laku 100% ya. Jadi ketika dibikin, nah kita kan bisa tes dan ukur ya. Dan satu programnya berjalan selama 3 bulan, lo bisa perpanjang terus bahkan sampai 1 tahun. Jadi kita bisa ngelihat nih kayak pasarnya seperti apa, demand-nya seperti apa. Kita bisa tes dan ukur apakah ini udah jalan atau belum. Nah dengan begini kalian bisa bikin produk yang benar-benar laris. Kalau masih ada yang lo bingung, coba deh kasih tahu pertanyaan kalian, tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.